Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya banggakan Ibu Rosana SS MI MIPR CPS selaku dosen pengampu pada mata kuliah Estetika Humanisme. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan ilmu pada mata kuliah ini selama 1 semester. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Huda dengan NIM 2401010207171 ingin mempresentasikan atau membuat video sesuai dengan soal UAS yang Ibu berikan untuk memilih topik di antara topik-topik yang telah kita pelajari pada semester ini. Baiklah, topik pelajaran yang saya pilih untuk saya bahas pada video ini adalah emotional intelligence ataupun kecerdasan emosional. Masuk ke pengertian pengertian kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain, mengelola dan mengarahkan emosi secara konstruktif, menggunakan emosi sebagai dasar berpikir, membuat keputusan dan membangun relasi sosial. Menurut Salovey dan Mayer, kecerdasan emosional adalah bagian dari kecerdasan sosial yang mencakup kemampuan memantau perasaan diri sendiri dan orang lain, membedakan emosi yang berbeda, menggunakan informasi untuk mengarahkan tindakan. Sedangkan Daniel Goleman menambahkan bahwa kecerdasan emosional itu lebih berpengaruh terhadap keberhasilan hidup seseorang dibandingkan IQ atau keterampilan teknis. Kasarnya, eh, penguasaan emosional kita itu lebih memungkinkan menjadi faktor utama dalam kesuksesan hidup kita. Kalau bahasa anak gaulnya, percuma pintar, tapi nggak bisa nahan emosi. Lanjut, yang kedua, pilar kecerdasan emosional menurut Goldman terdapat 5 pilar, yaitu yang pertama mengenali emosi diri sendiri atau self-awareness. Nah, yaitu kesadaran terhadap emosi saat emosi itu muncul. Contoh kita sedang bekerja, tiba-tiba ada staff yang membuat kita emosi. Kan emosi itu sifatnya reaksi ketika kita sudah melontarkan kata-kata emosi, tapi kita sadar bahwa, oh, kita ini lagi emosi. Itu adalah namanya self awareness. Kita mengetahui ketika sedang emosi. Nah, orang yang memiliki kesadaran diri tinggi cenderung tidak dikuasai emosi secara impulsif. Apabila kita sudah menguasai diri kita sendiri, maka kemungkinan besar kita tidak gampang emosi. Contohnya, eh, ketika kita tahu sudah ada masalah dan kita menanganinya dengan kepala dingin, otomatis kecerdasan emosional kita akan menyadarkan kita untuk tidak emosi. Nah, yang ketiga itu landasan untuk mengelola emosi dan membuat keputusan yang bijak. Apabila sudah kita menguasai emosi diri kita sendiri, maka keputusan-keputusan yang bijak dan berakibat baik akan datang kepada kita. Yang kedua itu mengelola emosi atau self-regulation, yaitu mengendalikan emosi negatif seperti marah, cemas, kecewa, dan lain-lainnya. Kita eh, udah masuk dari kecerdasan emosional ini bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh cemas, tidak boleh kecewa dan lain-lainnya. Kita boleh melakukan itu semua, tapi letak pada tempatnya, tidak secara berlebihan dan tidak di depan orang ramai. Yang kedua, tidak menekan emosi tapi mengekspresikannya secara tepat seperti yang saya bilang tadi. Eh, Hanya perlu wadah yang tepat dan waktu yang tepat. Yang ketiga, termasuk kemampuan untuk bangkit dari ketekanan dan tidak larut dalam kesedihan atau stres. Ini contohnya seperti kita terlarut dalam kesedihan, seperti kalau ABG ditinggal pacarnya berlarut-larut sedih. Nah, pengelolaan emosi ini penting karena berpengaruh kepada kegiatan kita sehari-hari dan akhirnya berdampak pada kelanjutan hidup kita, kesuksesan kita, berdampak pada lingkungan sosial kita, dan sebagainya. Yang ketiga itu memotivasi diri atau self motivation, yaitu kemampuan untuk tetap semangat, berinisiatif gigih dan optimis walaupun menghadapi kegagalan. Seperti halnya tadi, jika Becky sudah putus cinta, boleh sedih, boleh marah, boleh kecewa dan lain-lain.
tapi harus semangat, harus gigih dan optimis. Eh, bahwa kegagalan itu tidak menjadi akhir. Dan yang kedua itu individu dengan motivasi tinggi mampu menunda kepuasan dan fokus pada tujuan jangka panjang. Yang keempat, mampu mengenali emosi orang lain atau empati, yaitu adalah mampu memahami perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang orang lain. Ketika kita hidup bersosial di kehidupan bermasyarakat, tentunya kita berinteraksi dengan masyarakat satu sama lain. Eh, di situ peran kita untuk mengenali emosi orang lain, tidak mengutamakan emosi kita saja, tidak egois. Ada saatnya mereka marah, ada saatnya mereka kesal, dan di situ peran kita untuk ketika kita sudah mengenal emosi orang lain, disitulah kita bisa dapat memutuskan kita harus seperti apa. Misalnya dia marah, kalau kita balas dengan marah juga, pasti akan menjadi suatu keributan yang luar biasa. Yang kedua itu penting dalam membangun hubungan kerja tim dan kepemimpinan. Ketiga itu orang yang berempati peka terhadap isyarat nonverbal. Nonverbal ini seperti gerak mata, gerak telinga seperti dia ngomong tapi matanya ke kanan, atau dia ngomong sedang berbicara tapi tidak memperhatikan lawan bicaranya yang menunjukkan dia kesal. Itu empati. Yang kelima itu membina hubungan sosial atau social skills, yaitu keterampilan berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Ini keterampilan berkomunikasi kita dalam bermasyarakat mampu mempengaruhi memimpin bekerja sama dan menyelesaikan konflik dengan efektif. Individu yang memiliki aspek ini tinggi biasanya populer dan disenangi. Lanjut, yang ketiga faktor dari kecerdasan emosional. Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri kita, fisik dan psikologis, yaitu adalah kondisi tubuh, kesehatan, mental, pengalaman, motivasi, dan kemampuan berpikir. Contohnya, seseorang yang sedang sakit mungkin lebih mudah tersinggung atau tidak sabar, seperti seseorang yang sedang lagi sakit gigi, kan sedang merasakan sakit, berarti emosionalnya sedang tidak baik-baik saja apabila diganggu, dan apabila disenggol, mudah marah, dan sebagainya. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berasal dari lingkungan dan stimulus sosial, seperti budaya, situasi keluarga, dan pergaulan. Nah, di sini menurut saya faktor eksternal ini dampak yang lumayan besar karena pengaruh sifat dan tingkah laku seorang seorang atau anak itu, dia menyerap apa yang dilakukan oleh keluarganya, terutama orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak menunjukkan kecerdasan emosional, gampang marah, gampang mukul, dan tidak bisa menahan emosi, otomatis anak mencontoh dan beranggapan bahwa itu baik gitu. Dan akhirnya dia melakukan itu dan menjadi kebiasaan. Tapi tidak tidak selalu keluarga yang anak yang berasal dari keluarga tidak baik-baik saja itu menghasilkan kecerdasan emosional yang tidak biasa gitu. Bisa jadi dia di keluarganya itu eh, parah atau ekonomi rendah dan sering marah, bapaknya sering KDRT, mamanya sering marah-marah. Tetapi dia bisa menguasai dirinya sendiri dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif di luar rumah seperti pergi mengaji, pergi berteman dan sebagainya, melatih ekskul, mencari hal-hal positif. Itu merupakan dampak yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kecerdasan emosional seorang anak hingga tumbuh dewasa. Lanjut, yang keempat, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama itu membaca situasi. Ya, dalam artian ini peka terhadap keadaan sekitar agar dapat merespon secara tepat. Seperti yang saya bilang tadi, membaca situasi ini memerlukan empati. Kita bisa membaca bahwasanya lawan bicara kita sedang dalam emosi apa. Contoh misalnya dia sedang dalam keadaan kesal, sedang dalam keadaan sedih. Tidak mungkin kita mengajak bicara dengan keadaan yang
bahagia atau baik-baik saja. Kita harus membaca situasi. Oh, lawan bicaraku sedang kesal atau sedang sedih. Aku harus berbicara dengan lembut dan perlahan, menanyakan kabarnya dan turut berduka apabila memang sedang berduka. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, yaitu menghindari salah paham dan membangun relasi. Menurut saya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, mendengarkan dengan aktif itu suatu cara yang paling ampuh, karena kalau kata orang, mengapa kita diberi dua telinga dan satu mulut? Karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengan mendengar, kita lebih banyak paham, kita lebih banyak tahu keadaan orang, bagaimana situasi orang. Dengan begitu, kita dapat mencernanya, mengelola menjadi informasi yang bisa menentukan pikiran kita harus apa, kita harus bicara bagaimana, dan tidak menimbulkan konflik dan salah paham. Yang ketiga itu komunikasi terbuka, yaitu bicara secara jujur dan sehat jika ada masalah. Ah, ini juga harus kita ikuti, karena bicaralah jujur walaupun pahit, karena kebohongan yang ditunda-tunda itu bakal menyakitkan dan menyisakan luka di orang-orang. Yang keempat itu mengatasi rasa takut ditolak. Berani mencoba dan menerima kegagalan sebagai pelajaran. Yang kelima, berempati. Yang seperti saya bilang tadi, menempatkan diri pada posisi orang lain. Kita dengarkan apa keluhannya, kita dengarkan apa isi pembicaraannya, kita tempatkan diri kita pada orang lain. Kalau saya seperti dia, saya mau apa, saya harus digimanakan. Kita buat seperti itu. Yang keenam, prioritaskan hal penting, yaitu mampu membedakan mana yang harus segera dikerjakan. Yang ketujuh, menyiapkan mental, siap menghadapi kritik atau situasi yang tidak nyaman. Ini maksud dari ini adalah ketika kita melangkah keluar dari rumah, kita sudah harus bersedia mendengarkan ataupun menerima reaksi-reaksi orang terhadap apapun yang tindakan yang kita buat, hal-hal baik maupun hal-hal buruk, kita harus siap menghadapi kritiknya, dan jangan diterima secara negatif. Jadikan hal-hal negatif yang diterima oleh kita itu untuk membangun kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Yang kedelapan itu ekspresikan maksud dengan kata-kata, yaitu komunikasi verbal yang jelas dan bijak. Yang kesembilan, bersikap rasional, kendalikan emosi dengan logika. Yang kesepuluh, fokus, hindari multitasking yang mengganggu kontrol emosi. Ini sepertinya lebih ke kita harus mendengarkan lawan bicara kita kalau sedang ngomong, fokus, karena ketika kita bicara dan orang lain tidak mendengarkan dengan fokus atau sambil bermain HP, itu sangat mengganggu dan menimbulkan rasa kesal atau emosi yang tidak baik. Kita lanjut, aspek kecerdasan emosi menurut Goldman. Yang pertama itu aspek kecerdasan diri, yaitu memahami perasaan sendiri dan dampaknya. Yang kedua, pengaturan diri, mengendalikan impuls dan suasana hati. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Ciri-ciri kecerdasan emosional. Nah, apabila seseorang memiliki kecerdasan emosional tinggi, ciri-cirinya ialah yang pertama, dapat mengontrol emosi, mampu berempati, berorientasi tujuan, komunikatif dan ramah, menyelesaikan konflik secara damai. Sedangkan untuk ciri-ciri kecerdasan emosional yang rendah, biasanya hmm, manusia itu bertindak impulsif dan agresif, tidak peka terhadap perasaan orang lain atau egois, tidak punya arah dan mudah putus asa, komunikasi buruk dan mudah bertengkar, cenderung menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Sebelum mengakhiri presentasi saya ingin membagikan sedikit video dari kajian Ustadz Adi Hidayat. Apabila kita menemukan orang-orang dengan watak yang keras, berikut sebentar. Ya.
hatinya. Dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa mengendalikan emosinya, yang bisa mengendalikan dirinya dari godaan-godaan setan, termasuk emosi, supaya tidak menjadi hal-hal yang tidak baik untuk dirinya dan orang lain. Sekian, Ibu. Terima kasih atas segala ilmunya. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.